Hai, jumpa lagi dengan Mbak Melati dari Jawa Timur. Rahayu semua. Lama saya nggak bikin video, tapi sekali tengok di YouTube ya, yang saya satu kali ngeklik kasus Sambo, saya dulu kemarin saya ogah, males banget. Apa sih? Perdebatan di pengadilan kita ikuti. Ya, bobrok kita. Waktu kita terbuang. Lah buat apa? Mereka cari duit semua. Hakim dapat duit, pengacara dapat duit banyak. Konten kreator dapat duit. TV-nya dapat duit. Kita ngikuti sampai double dari awal sampai sekarang, nggak selesai-selesai, marah-marah. Loh, kita itu kenapa? Kita serusak itu loh sekarang ini ya, mental kita itu. Padahal kasus-kasus seperti itu buahnya. Apakah kita akan mengikuti semua? Loh, itu kerjaan orang lain ya. Mereka bekerja semua itu. Walaupun pembunuhnya itu juga bekerja, mereka putar otak juga. Gimana agar saya mendapatkan keringanan? Kan gitu. Terus hakimnya juga gitu. Gimana agar bisa menyudutkan yang itu? Karena pikiran saya yang itu yang salah. Ini tinggal buktikan saja. Loh, hakimnya itu juga enggak ada banget juga enggak. Pasal sudah punya dugaan, oh ini yang salah. Entah mungkin ada rasa memang mau menghancurkan instansi tertentu, memang ada itu tetap ada. Pengacaranya apalagi, semua itu bisa bikin gimana, yang bela siapa korban juga semaksimal mungkin, gimana cara membuktikan agar terdakwa bisa dihukum seberat-beratnya. Yang pengacara untuk terdakwa juga demikian, tetap akan berusaha gimana agar kliennya tidak dihukum berat, harus gimana agar ada keringanan. Mereka semua bekerja untuk cuan, coy. Kenapa kita ikut-ikutan? Jadi geram rasanya. Saya dari kemarin-kemarin malas bikin video ya. Tahu seperti ini rasanya pengen teriak-teriak. Dan yang paling fatal lagi ya, sekarang itu di antara pembunuh itu ya, sekarang ini entah fenomena apa rusaknya kita, mental kita itu ya. Karena mayoritas kita memang orang muslim, lah sekarang mayoritas mentalnya begini. Ini ada sekelompok pembunuh ya. Ada sekelompok pembunuh yang otomatis sekelompok itu tadi ada dalang, ada pelaku, ada pembantu, ya, ada yang bantu ringan, ada yang bantunya eh, banyak. Lah ini kita dukung ini semua. Ada yang apa? Yang jelas bukan mendukung eh, yang jelas mendukung salah satu dari pembunuh itu. Dengan alasan ya memang ada alasannya karena yang itu jujur ya. Lah, jujurnya itu karena dia sebagai pembunuh dia nggak mau dihukum. Dia mau menyalahkan yang lain. Lah, dia sudah membunuh loh. Ya tetap dia itu pembunuh. Nah ini fatalnya para pendukungnya ini dengan bergerombol mayoritas itu menyuruh si pembunuh ini dibebaskan. Iki otak opol orang Indonesia seperti itu. Rusak Indonesia seperti itu loh. Gitu kok mau ngajarin hakimnya supaya adil. Hakimnya juga manusia.
juga butuh duit, juga butuh tenar, juga butuh sembarang. Saya tetap enggak percaya. Saya hanya udah itu kalau memang kerjaanmu ya udah kerjakan. Semampu kamu, enggak mampu adil ya jangan adil. Itu tetap ada karmanya masing-masing. Seperti itu kalau saya. Ini pasti semua walaupun orang-orang apa semua mendukung seperti itu. Jadi ini pun ya, kalau memang si Sambo itu nanti apa ya, intinya ingin bermain-main, ini nanti sampai setahun 2 tahun bisa-bisa nggak kelar kasus ini. Terus kita akan ngikuti terus gitu. Tobol coy. Jadi kasus pengadilan itu nggak perlu sebetulnya kita ikuti terlalu. Kita nggak ngerti pasal-pasalnya, kita nggak ngerti. Kita cuma diprovokasi oleh orang-orang yang ngerti pasal-pasal itu untuk dukung ini, dukung itu. Walaupun sebetulnya nggak boleh juga. Pasal apa? Ya oke, bukan yang ngerti apa, yang ngerti pasal lalu provokasi, enggak. Intinya kita mayoritas itu cuma ya seperti saya cuma mengedepankan emosi. Jadi walaupun sak gudang di komen-komen mereka mau apa istilahnya, semua mendukung untuk si pembunuh yang bernama Eliezer. Saya ya tetap kekeh dengan komen saya. Saya nggak dukung semua. Mereka semua adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari keringanan pada perbuatan masing-masing, hukuman pada perbuatan masing-masing. Lah kita kok ikut-ikutan? Bodoh nggak kira-kira? Mau apa alasan macam-macam pun sok yang ngatain yang jujur lah, yang apalah, itu tetap dia itu berusaha untuk agar hukumannya itu nggak berat. Pasal dia memang melakukan pembunuhan. Kalau memang ada dalangnya, ya dia memang udah oke, udah ngaku ada dalang. Memang kebanyakan seperti itu kalau pembunuhan bergerombol itu ya seperti itu, pasti ada dalangnya. Nggak mungkin kalau cuma si Eliezer saja yang nggak mungkin. Nah, kita kenapa jadi pembela Eliezer gitu loh, maksud saya. Mayoritas itu semua membela Eliezer, mengatakan bahwa Eliezer jujur. Jujurnya gara-gara dia itu sudah ketahuan. Coba kalau nggak ketahuan, coba kalau skenario si Sambo itu aman sampai beberapa tahun gitu, ya, terus tiba-tiba dibuka oleh Alam, ternyata itu pembunuhan loh. Lah, kalau memang seperti itu, apakah si Eliezer enggak hai dengan 1M-nya? Dia sendiri dikasih 1M, yang lain loh 500 juta. Dia sendiri yang ngomong. Itu berarti tugas dia memang lebih banyak. Terus dia sekarang mau mencari keringanan. Lah sekarang mayoritas dengan bodohnya mendukung dia. Iki dari kemarin-kemarin saya memang ogah ngikutin kasus ini. Karena satu hal, kasus ini juga didukung oleh para HTI dan gerombolannya, karena mereka itu ngincer yang bernama polisi.
Apalagi Sambo ini di atas, ya. Jadi ini yang sorak-sorak bergembira itu adalah para HTI dan gerombol-gerombolannya, para kadrun-kadrun sebetulnya. Dan semua sekarang sudah mendukung para kadrun dan HTI itu. Kemarin kasus Sambo ini sudah hampir selesai, sudah redup loh ketika ada kasus Kanjuruhan. Kan itu juga polisi lagi yang dipojokkan. Kadrun nggak berhasil waktu itu kasus Kanjuruhan itu. Kembali lagi kadrun, oh enggak berhasil. Ayo kita ke Sambo lagi. Nah, itu kan kita itu cuma dibodohin oleh kadrun. Mereka itu orang pandai-pandai. Kalau kita nggak menggunakan hati kita ya seperti itu akhirnya. Kita nggak sadar seorang pembunuh didukung. Ini nggak beda kalau kita kembalikan ke Nusantaraan kita, ya. Siapa yang membunuh Raja Majapahit ternyata adalah anaknya sendiri. Nah, dan itu si anak itu kita puja-puja sampai sekarang. Itu loh dobolnya Nusantara. Sudah, demikian saja. Terima kasih. Selamat berdobol ria. Nusantara, hati-hati tenan. Kita diincer oleh Pak Momong Nusantara karena kedobolan kita sendiri. Pembunuh dari 500 tahun yang lalu kita puja-puja, dan sekarang nyata-nyata di depan kita seorang pembunuh kita puja-puja yang bernama Eliezer itu. Kita mau berusaha membebaskan si Eliezer dan berusaha menjatuhkan hukuman mati kepada yang lainnya. Ini otak bubrah kita, dan ini sudah diincim sama Pak Momong Nusantara. Alam nggak akan diem melihat kebodohan kita seperti ini. Terima kasih ya. Yes, sudah ungkapkan unek-unek jadi lega. Terima kasih. Tetap jaga imun, jaga prokes, jaga happy, sehat selalu, happy selalu. Bareng-bareng, rahayu. Saras sing summa